Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Jessica divonis 20 tahun penjara, tapi dia menjalani hukuman baru 8 tahun 2 bulan sudah bebas bersyarat. Apa dasarnya? Apakah semua orang dapat menikmati potongan tahanan dan remisi yang sama? Dan apakah sampai hari ini Jessica mengaku tidak bersalah dan apakah akan mengajukan PK? Inilah Hot Room. Jessica bebas bersyarat, hukum berlanjut. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida atau pembunuhan Wayan Mirna, akhirnya menghirup udara bebas. Jessica mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 8 tahun 6 bulan. Jessica sebelumnya dihukum 20 tahun penjara dalam kasus yang menjeratnya. Pembebasan bersyarat diberikan kepada Jessica karena dianggap berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total remisi 58 bulan 30 hari. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor dan akan menjalani pembimbingan hingga 2032. Namun, usai bebas bersyarat, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, memastikan pihaknya akan mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Otto menilai putusan terhadap Jessica tidak sesuai dengan fakta. Bukti baru apa yang akan diberikan tim kuasa hukum Jessica Wongso dalam pengajuan PK? Mampukah bukti yang diberikan mengubah penilaian hakim? Para pemirsa, saya Hotman Paris tidak akan pernah bosan-bosannya membagi pengalaman kenapa Hotman yang sudah praktek 38 tahun sebagai pengacara tapi tetap segar bugar bangun jam 4 subuh. Rahasianya adalah kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat saya jam 4 subuh segar dan setiap hari pulang malam tetap bekerja keras sehingga Lamborghini-nya nambah terus. Aduh, kopi luwak hitam premium. Jangan lupa kalau anak kamu sukses, ikutin kopi apa yang diminum Hotman Paris. Pak Otto Hasibuan, klien Anda baru menjalani hukuman 8 tahun 2 bulan. Divonis 20 tahun. Apa dasar perhitungannya? Kok bisa bebas? Begini, kalau soal perhitungannya, saya pikir yang paling tepat memberikan jawab itu adalah pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Lapas. Tetapi kita sudah tahu beberapa undang-undang, bagaimana peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan proses ini sudah dijalankan tentunya mulai daripada remisi itu tidak sekejap. Ya. Mulai dia masuk, mulai tahun 2016 itu sudah ada remisi, 2017 ada remisi, akhirnya dikumpul. Jadi jangan orang berpikir seakan-akan remisi itu sekaligus. Dan ketika dia keluar, tentunya ini kan sudah juga diantarkan ke Kejaksaan Jakarta Timur. Jadi artinya Kejaksaan pun sudah mengetahui bagaimana cara perhitungannya itu, dan pihak Kejaksaan tidak ada juga mengajukan keberatan terhadap itu. Sehingga saya yakini dan percaya kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Lapas, pasti hitungannya sudah PK akan terus diajukan? Kapan? Jadi PK ini memang setelah kami berdiskusi dengan Jessica, dia mengatakan bahwa memang dia sudah menghirup udara bebas sekarang ini, walaupun bersyarat. Tetapi sebagaimana kami sampaikan terdahulu di dalam pledoi kami tetap meyakini bersama Jessica bahwa dia tidak melakukan. Sampai hari ini Jessica tidak merasa bersalah? Tidak pernah mengaku. PK diajukan atau tidak? Akan diajukan. Akan kapan? Ya, mudah-mudahan secepatnya. Apakah Jessica sudah mendatangi keluarga Mirna misalnya, ya minimum kemanusiaannya lah?
Begini, saya kira tidak ada alasan yang khusus dia harus mendatangi secara berkeluarga karena dia kan tidak merasa bersalah. Sehingga saya pun tidak pernah menganjurkan itu. Saya justru menganjurkan sebenarnya mengajak keluarga Mirna untuk mengambil suatu sikap bersama, berdiskusi. Jangan sampai ada seakan-akan ini dipertentangkan, seakan-akan perkara antara Jessica dengan Mirna atau keluarga Mirna dengan Jessica. Tidak ada urusan itu di sini. Karena itu hal yang terpisah. Jessica udah bahagia sekarang, senyum saya lihat di TV, udah sehat atau gimana? Atau akan nikah? Oh, saya tanya-tanya kemarin, dia sendiri masih blank. Masih blank. Waktu di bawah saya tanya, kamu kemana? Saya juga nggak tahu. Minta sama dia, tunggu telepon dari Hotman, saya ajak berdansa. Oke, itu yang tepat kali ya. Bapak, berdansa sampai pagi. Humas Kejaksaan, katanya Bapak pernah mengatakan, udah pernah kok mengajukan PK Jessica itu, benar nggak? Udah pernah? Ya. Hah? Tahun 2018. Oh, sudah pernah? Ya, dan ditolak. Oh, udah pernah PK, ditolak. Jadi kenapa Anda mau mengajukan PK kedua? Jadi begini, ini memang permasalahan hukum yang cukup pelik juga ya. Kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan memutuskan bahwa PK itu bisa berkali-kali. Kemudian surat edaran Mahkamah Agung mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh seperti itu. Hanya boleh sekali, kecuali ada dua putusan pertentangan. Kemudian ada gugatan lagi terhadap putusan-putusan daripada surat edaran Mahkamah Agung itu mengenai soal undang-undang yang atur sana. Jadi prinsipnya bahwa hal ini menjadi gray area dan faktanya dan kami akan ajukan di PK itu bahwa banyak juga putusan-putusan yang lebih daripada dua kali, lebih dari sekali itu tetap diperiksa oleh Terima kasih. Setuju dari Kejaksaan? Nah, jadi begini, saya kira harus diberi waktu ke kami. Jadi yang pertama, bahwa kami akan menghargai dan menghormati setiap upaya dan langkah apapun yang dilakukan oleh para pihak, termasuk mengambil langkah upaya hukum, sepanjang itu merupakan bagian dari pemenuhan terhadap hukum. Secara normatif masih boleh PK nggak? Nah, itu dulu supaya jelas. Nah, apakah kami setuju bahwa akan dilakukan PK? Itu hak beliau. Secara hukum? Nah, tetapi saya mau katakan, meneruskan yang sampaikan Bang Otto tadi, itu yang harus kita cermati. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 membuka kemungkinan PK dilakukan lebih dari satu kali. Dengan catatan, dalam pertimbangannya disebut bahwa ada bukti baru karena pemenuhan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kalau ada misalnya meninggal ini, tapi ternyata teknologi bisa membuktikan bahwa bukan dia pelaku, dimungkinkan. Jadi Bapak setuju PK kedua boleh? Nah, asalkan dipenuhi syarat itu? Itu dulu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Agung sangat konsisten dengan prinsip pasal 368 itu ayat 3, bahwa PK hanya satu kali. Kalaupun dimungkinkan terbuka lebih dari satu kali, itu harus pemenuhan syaratnya seperti yang Bang Hotman sampaikan. Setidaknya bahwa baik putusan badan peradilan yang berbeda maupun tidak, itu berbeda. Tapi kenyataannya PN, PT, kasasi, bahkan PK. Nah ini dia. Jadi saya kira Bung Otto harus mempertimbangkan ini. Karena secara normatif sesungguhnya saya berpendapat bahwa ini amat sulit. Karena dilihat dari karakteristik perkara ini yang mulai dari PN sampai bahkan PK. Ini tidak ada putusan yang berbeda. Jadi secara normatif menurut Kejaksaan sudah tertutup kemungkinan bagi Jessica untuk mengajukan PK karena sudah pernah mengajukan PK tapi ditolak, begitu kan? Secara formal. Secara formal? Iya. Karena bagaimanapun hakim kan tidak bisa menolak menerima perkara. Tapi tentu itu nanti akan diperiksa. Iya kan? Diperiksa sebelum substansinya. Oke, jadi sekali lagi menurut Anda PK dari Jessica sekarang ini sudah selesai? Seharusnya tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi, ketemu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.